Indonesia dipandang berkinerja terbaik dalam menghadapi ancaman dan kesulitan, serta dalam hal pengaruh diplomatik. Ini karena Indonesia punya peran penting di ASEAN dan pernah menjadi tuan rumah G20. Inilah hasil survei Asia Power Index tahun 2023 versi Lowy Institute, sebuah lembaga pemikir terkemuka di Australia. Secara keseluruhan, dari 10 kriteria pengukuran, Indonesia menempati posisi ke-9 dari 26 negara dengan skor 19,4 dari 100 poin. Karena itu, Lowy Institute menempatkan Indonesia sebagai kekuatan menengah di Asia sepanjang tahun 2022. Dari 26 negara yang disurvei, Indonesia adalah satu dari 6 negara yang mencatatkan peningkatan skor secara keseluruhan meski masih berada di bawah skor pra-pandemi. Pengaruh diplomatiknya terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat, mencerminkan peran pentingnya di ASEAN, dan sebagai ketua G20 tahun 2022. Jakarta menjadi tuan rumah para pemimpin luar negeri atau Menteri Luar Negeri terbesar kedua pada tahun 2021, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah lawan bicara yang dicari di Asia Tenggara dan sekitarnya. Dikatakan juga, Presiden Joko Widodo berusaha menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina dan menjadi tuan rumah KTT G20 dalam keadaan geopolitik yang menantang. Tingkat ambisi yang lebih besar ini menghasilkan skor survei yang lebih baik untuk kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global sepanjang tahun 2022. Sementara itu, negara yang paling banyak melakukan dagang dengan Indonesia berdasarkan urutan, yang pertama adalah China, Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan juga Singapura. Kemudian negara-negara yang paling ketergantungan terhadap Indonesia adalah Singapura, Filipina, Pakistan, Malaysia, dan juga Myanmar. Di balik itu, Indonesia berada di posisi terlemah dalam kemampuan militer dan pertahanan. Skor Indonesia berkurang untuk soal kemampuan militer konvensional, pengeluaran untuk pertahanan, aset dan kemampuan darat, laut, dan juga udara. Indonesia tidak mendapatkan nilai sama sekali untuk masalah beraliansi secara militer di tingkat regional, serta untuk urusan impor senjata. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, sering mengutip ucapan Thucydides, seorang jenderal militer kerajaan Athena yang hidup pada masa abad ke-5 sebelum Masehi. Prabowo Subianto sering mengutip ucapan Thucydides, "The strong do what they can, and the weak suffer what they must." Ungkapan tersebut sangat relevan di setiap zaman, di mana orang, organisasi, atau negara yang kuat akan selalu bertindak apapun untuk meraih kepentingannya, dan orang, organisasi, atau negara yang lemah akan menjadi korbannya. Ancaman militer dalam skala tertinggi dapat menimbulkan perang yang harus dihadapi oleh TNI sebagai komponen utama, diperkuat dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta. Prabowo Subianto memprioritaskan pembelian pesawat tempur karena kondisi kesiapan pesawat tempur TNI Angkatan Udara dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami kemunduran. Indonesia disebut akan mempensiunkan pesawat tempur F-5 milik TNI Angkatan Udara, pesawat yang pertama kali dibeli pada tahun 1978, hingga saat ini belum memiliki penggantinya. Kemudian pesawat Hawk 100 dan 200 yang sudah berusia lebih dari 25 tahun dan dalam kondisi tingkat kesiapan yang rendah akan memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun mendatang. Indonesia saat ini hanya mengandalkan 33 pesawat F-16 yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, serta 16 unit pesawat Sukhoi tipe 27 dan 30 dengan usia hampir 20 tahun sebagai pesawat tempur utama. Sayangnya, pesawat F-16 dan Sukhoi 27 dan 30 yang menjadi pesawat tempur andalan Indonesia, kini kondisinya mengalami keterbatasan suku cadang serta kurangnya jumlah peluru kendali. Hal inilah yang membuat Kementerian Pertahanan menyegerakan pembelian pesawat tempur yang ditargetkan bertugas di tahun 2030 dan 2040. Pembelian jet tempur Rafale juga menjadi penegasan Indonesia atas politik luar negerinya yang bebas aktif. Pilihan ini membuat Indonesia lepas dari ketergantungan kepada Amerika Serikat serta Rusia, dua negara yang menjadi sumber pengadaan alutsista Indonesia selama ini. Selain pertimbangan faktor teknis, pembelian alutsista juga mempertimbangkan perkembangan geopolitik dan geostrategi. Kesepakatan pembelian 42 unit jet tempur Rafale generasi 4,5 dari negara Prancis muncul di tengah kesulitan untuk mendapatkan alutsista dari negara Rusia dan Amerika Serikat.